Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas lagi ya lebih detail Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Jangan bosen ya guys. Nah di sini aku mau ngebahas lebih detail ya tentang kalimat yang diutarakan oleh Kang Quantumania kepada Scott Lang bahwa ia sudah membunuh Thor. Jadi di sini videonya kita akan nge-breakdown tuntas ya teman-teman dari point of view komik dan juga bagaimana sebenarnya Kang bisa mengalahkan Thor dan Avengers lainnya di universe lain atau timeline lain juga. Karena ini menarik ya teman-teman. Seorang Thor bisa dikalahkan dan bisa dibunuh oleh Kang Quantumania ini yang notabene lebih lemah dibandingkan dengan Kang yang lain karena ia berhasil dikalahkan oleh Scott Lang dan Hope Van Dyne. Jadi agak aneh gitu ya guys, kok dia bisa mengalahkan Thor, sang dewa petir, God of Thunder yang hebat itu. Oke, sebelum kita mulai ke breakdown videonya kali ini, aku mau promosi dulu ya kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Di sini ada banyak banget desain yang keren-keren ya teman-teman. Desain apapun bisa di sini. Langsung check out dan order aja. Link Tokopedia dan Shopee-nya sudah aku taruh di description box. Dijamin tidak akan mengecewakan dan berkualitas banget produknya. Dan juga bagi kalian yang ketinggalan breakdown video-video aku lainnya juga, boleh banget nonton video-video aku yang ini. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Oke, jadi ini menarik ya teman-teman. Fakta yang terungkap bahwa Kang Quantumania itu sudah pernah membunuh para Avengers di berbagai timeline, di berbagai multiverse lainnya juga. Dan khususnya ia lebih teringat dengan Thor. Pasti Thor ini adalah lawan yang sempat membuat dia kewalahan ya, sehingga dia itu ingat banget. Walaupun Kang ini tersirat ngomongnya kepada Scott tidak langsung mengatasnamakan Thor, tapi mengatasnamakan palunya, tapi Scott ini langsung connect gitu ya bahwa itu adalah Thor. Tapi ada juga sih pendapat yang lain, katanya kan nggak cuma Thor aja yang bisa megang palunya. Avengers lain seperti Captain America itu juga bisa kan memegang palu itu. Nah jadi di sini masih fiktif-fiktif juga. Kau yang memegang palu yang dimaksud oleh Kang Quantumania ini Thor atau si Captain America Steve Rogers. Tapi sih kalau menurut aku tetap Thor ya. Ini base dari apa yang dikatakan oleh Scott Lang. Jadi wajar aja ya teman-teman kalau masih ada yang berpendapat bahwa itu Steve Rogers, karena dia juga bisa pegang Mjolnir. Jadi memang Kang Quantumania ini tidak boleh disepelekan ya. Patut diperhitungkan. Ia sudah bisa membunuh Avengers, bahkan ia sudah bisa membunuh Thor juga. Thor ini kan terkenal Avengers yang terkuat ya. Dia bahkan di universe utama kita Marvel 616 berhasil memukul mundur kewalahan si Thanos waktu di Avengers Infinity War ya teman-teman. Hampir menembus dadanya dengan Stormbreaker juga. Nah jadi Thor ini ya terhebat lah kalau menurut aku ya guys. Bahkan di film-film selanjutnya powernya si Thor ini makin overpower. Cuman memang dia jadi kayak lebih komedi dan kocak gitu loh. Kayak kurang wibawa sama kurang serius aja sih. Tapi kalau soal power atau overpowernya, wah itu sih sudah tingkat di atas dewa-dewa lainnya ya teman-teman. Thor sebagai Odin's son dan juga pemimpin dari New Asgard bersama dengan Valkyrie juga pasti memiliki kekuatan yang hebat banget. Jadi rada aneh gitu ya kalau misalnya dia mati karena Kang. Kemungkinan sama seperti di Doctor Strange Multiverse of Madness, di mana Thanos di Universe 838 itu lemah, sangat mudah dikalahkan oleh anggota Illuminati menggunakan bantuan The Book of Vishanti. Nah mungkin aja si Kang Quantumania ini bertemu dengan para Avengers di multiverse atau multi timeline yang lainnya itu adalah yang lemah atau mungkin garis takdirnya berbeda gitu ya teman-teman ya. Tidak terlalu banyak villain mungkin di sana sehingga mereka tidak begitu banyak pengalaman dalam menghadapi banyak ancaman monster maupun villain. Beda kalau di universe utama Marvel Cinematic Universe di mana banyak banget villain, penjahat. Jadi ini superhero-nya sudah terlatih ya, sudah banyak pengalamannya gitu loh. Jadi memang villain ini sangat penting di setiap film superhero khususnya Avengers. Karena itu akan ngebentuk hero tersebut menjadi the best version of themselves, menjadi versi terbaik diri mereka, menjadi lebih kuat. Nah jadi gitu ya teman-teman, pentingnya peran villain atau penjahat di semesta Marvel hero itu seperti ini. Dan juga kalau kalian perhatikan di Avengers Age of Ultron, kalau aku tidak salah ya teman-teman, koreksi kalau aku salah, Tony Stark itu memiliki vision atau penglihatan gitu ya, dimana Tony itu melihat bayangan ya para Avengers itu mati semuanya teman-teman di sini ya teman-teman. Walaupun ini mungkin aja permainan pikiran Scarlet Witch dan juga kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh Ultron, tapi maybe aja hal ini beneran terjadi di semesta yang lain dengan bantuannya Kang Quantumania juga membunuh para Avengers ini. Wah pasti pecah banget ya guys ya kalau di versi filmnya di awal-awal itu kayak diperlihatkan Kang ini membantai para Avengers dengan para anggota Avengers versi universe kita ya guys ya. Waduh pasti nostalgia banget. Katanya sih ada beberapa konsep art dan juga konsep koreografi pertarungan yang di delete ya teman-teman, menunjukkan si Kang ini bertarung dengan para Avengers yang mungkin
nggak masuk di final filmnya di Quantumania. Kalau di versi komiknya sendiri nggak usah ditanya lagi ya. Kang the Conqueror itu selalu berkonflik dan selalu berperang dengan para Avengers dan hero-hero di planet Earth 616. Oke, itu kita ngomongin posibilitas kalahnya Avengers di semesta lain oleh Kang the Conqueror atau Kang Quantumania ini. Berikutnya kita akan bahas ya, kenapa bisa seorang Thor ini bisa kalah dan mati dibunuh oleh Kang Quantumania yang notabene-nya kalau terlihat di film itu lumayan tidak overpower ya teman-teman. Oke, di komiknya sendiri, konflik antara dua karakter ini sering terjadi ya, antara Thor God of Thunder dan Kang the Conqueror. Di salah satu isu komik Marvel Avengers Earth Mighty Heroes, diceritakan di sini Avengers itu berkonflik dengan salah satu villain yaitu Kang itu sendiri ya teman-teman. Dan terlihat di sini pertarungan antara Thor dan Kang the Conqueror, yang dimana terlihat dari dua karakter ini memiliki kekuatan yang seimbang atau sebanding gitu. Namun sangat mengejutkan kalau di versi cerita komiknya ternyata Thor ini juga kalah ya dengan Kang ini, walaupun sudah ia lawan dengan palu Mjolnirnya juga masih tetap kalah guys. Tapi kadang ada di beberapa isu juga atau even di komik, Kang ini kalah ya dengan Thor dan juga dipukul mundur oleh para Avengers. Jadi kayak seimbang juga ya menceritakan dua karakter ini. Tapi dengan kalimat si Kang ini berkata kepada Scott Lang bahwa ia sudah pernah membunuh dan menghancurkan Thor atau Avengers, mungkin aja ya teman-teman, mungkin aja ini prediksi dan teori juga para fans bahwa di Avengers next movie Avengers Kang Dynasty mungkin di sini akan betulan mati si Thor itu ya teman-teman. Dan ada beberapa list top banget yang kemungkinan akan mati di Avengers Kang Dynasty ketika mereka mencoba melawan para varian-varian Kang dari berbagai multiverse. Kemungkinan apa yang dikatakan oleh Kang Quantumania bahwa ia pernah membunuh Thor akan terjadi di Universe 616 di Avengers Kang Dynasty. Wah, pasti emotional damage banget ya guys ya kalau sampai Thor itu meninggal di Avengers Kang Dynasty. Dan yang paling emotional damage banget, dia meninggal di rangkulan tangan Loki, tapi varian lain yang ada di series Loki ya guys ya. Wah, kan dia nggak tahu nih kalau ternyata ada varian Loki adiknya yang sedang berjuang berpetualang dalam mencari kebenaran tentang He Who Remains dan varian-variannya itu ya. Waduh. Sumpah mungkin aku mewek ya guys ya, karena waktu Loki itu mati di hadapannya Thor di Avengers Infinity War, aku langsung berkaca-kaca banget guys di bioskop. Dan kalau aku nggak salah, masih belum ada informasi ataupun spoil daripada Sword kalau ada Thor kelima atau Thor versus Hercules gitu. Nah, kita masih nggak tahu ya, karena kan kabarnya kalau Chris Hemsworth ini terkena penyakit gitu dan sedang masa pemulihan dan treatment akan penyakitnya dan pemulihan akan dirinya gitu. Jadi dia kayak mau break sebentar dulu. Nah, masalah kedepannya kita nggak tahu. Makanya itu posibilitas karakter Thor ini akan mati dibunuh Kang di Avengers Kang Dynasty itu tinggi banget ya teman-teman dibicarakan orang-orang. Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju perjalanan Thor harus terhenti dan dimatikan atau enggak? Wah, aku pasti juga akan rindu ya dengan Thor dan para Avengers lainnya kalau sampai yang zaman old ini pada mati nanti di Avengers Kang Dynasty. Aduh, pasti akan pecah banget ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia breakdown dan penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa.